mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam, karena bisa terjadi gitu. Iya. Aku menyimpulkannya itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah, yang bisa kita ambil moral story-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Okay. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa. Siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Kumailah Hakimah, bahwa menurutnya kisah tentang para nabi dalam Al-Quran adalah sebuah dongeng. Belakangan ini nama Kumailah Hakimah ramai dibahas di media sosial. Kumailah sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penghafal Al-Quran, dengan gaya bicara yang tenang dan penuh dengan keyakinan. Namun dirinya juga sering membuat pernyataan yang kontroversi di tengah masyarakat muslim. Melalui channel YouTube pribadinya, Kumailah sering membahas isu-isu yang ramai menjadi pertanyaan di tengah masyarakat muslim, mulai dari masalah jilbab hingga pernyataan filosofi tentang Islam. Dalam sebuah wawancara, dirinya pernah ditanya mengenai kisah para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Kumailah lantas menjawab, bahwa menurutnya kisah para nabi adalah sebuah dongeng dan cerita legenda. Dirinya mengatakan, tidak ada jejak histori yang jelas tentang kisah para nabi dalam Al-Quran. Kumailah bahkan menyebut, bahwa mukjizat yang dimiliki para nabi adalah hal yang mustahil dilakukan. Karena mukjizat tersebut melawan hukum alam, sehingga mustahil dan tidak mungkin mukjizat tersebut dimiliki oleh para nabi. Lebih lanjut Kumailah menambahkan, para nabi selalu mempunyai jalan cerita yang sama ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya, mulai dari para pengikut nabi yang menolak untuk bertaubat, hingga diturunkannya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kita simak video tersebut. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkan itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah, yang bisa kita ambil moral story-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Okay. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa. Iya benar juga ya. Kayak kisah Nabi Khidir kan mau diambil moral story-nya apa gitu. Toh kita nggak bisa baca masa depan dan kita nggak akan ngambil keputusan misalnya bunuh anak kecil atau nenggelamin kapal yang isinya ada orang gitu kan. Apa yang bisa diambil gitu. Untuk sekarang sih aku menyimpulkannya itu dongeng, kisah-kisah, dan itu memang pertama banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya, udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam, karena bisa terjadi gitu. Iya, sesuai hukum alam. Iya, berarti itu masih sesuai hukum alam. Gitu. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu nggak mungkin, dan ya itu jadinya dongeng sih. Dan kalau misalnya kita perhatikan, cerita itu selalu sama. Kayak seolah-olah itu adalah jenis storytelling yang populer saat itu. Pasti selalu ada masyarakat yang tersesat atau masyarakat yang bejat. Jadilah diutuslah Nabi untuk berdakwah di situ. Kemudian dakwahnya nggak laku, cuma berhasil mengambil beberapa pengikut. Ngambeklah nabinya, ngadu ke Tuhan. Ya udah, sama Tuhan ambekannya diterima, diazab lah ini yang menolak ajaran Nabi. Begitu lagi sampai ada nabi yang selanjutnya, yang biasanya nabinya itu merupakan anak atau cucunya nabi yang sebelumnya gitu. Kayak seolah-olah ceritanya selalu sama gitu, berakhirnya dengan azab. Benar-benar kamilah ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 13 yang artinya, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Ayat ini merujuk kepada seseorang yang menertawakan dan menganggap Al-Quran sebagai dongeng dan bualan orang-orang dahulu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi pedoman sekaligus petunjuk kebenaran bagi umat Islam. Al-Quran bukanlah buku sejarah,
bukan kumpulan kisah-kisah, apalagi cerita fiksi dari khayalan seorang penulis cerita. Meski demikian, Al-Quran memang mengandung kisah-kisah sejarah, baik itu kisah perjuangan para nabi terdahulu dalam mendakwakan tauhid, kisah orang-orang soleh, dan orang-orang yang mengambil jalan sesat. Semua kisah yang disampaikan dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang nyata. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut. Kalimatnya itu dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu, tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh yang fair, kata Allah. Bikin argumentasi yang benar. Datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi. Karena kalian telah menyoal Al-Qur'an, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner. Ajak. Nah, tolong dituliskan dulu sebentar, tolong tulis. Kalau enggak bawa catatan di handphone boleh. Tulis dulu. Karena ini belum ada di sini. Ya, belum ada di sini, tuliskan dulu sebentar. 1. Quran surah 17. Ayat 88. Al-Isra. Ayat 88. Sudah? Quran surah Hud. Surah 11. Ayat 13. Ayat 13. Sudah? Quran surah Yunus. Ayat 38. Ayat 38. Sudah? Kalau sudah, beri keterangan bawahnya. Makkiyah. Dah, simpan dulu. Nanti saya terangkan kemudian. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, dia mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian enggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Qur'an. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan. Ajak kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sedang akses jin. Sudah ada. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.